Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur masih diberikan kesempatan beramal soleh, terkhusus kesempatan beramal soleh di bulan yang paling istimewa, Pak ya. Jadi bulan sekarang itu bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Kan hitungan bulan di sisi Allah itu kan ada 12, Pak ya. Dalam surat apa itu? Surat Taubah ya, ayat 36, Pak ya. Kata Allah, Inna iddatash syuhur indallah Isna asyara syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ardh. Jadi hitungan bulan kata Allah ada 12 sejak diciptakan langit dan bumi ya. 12 bulan. Bulan apa saja Pak? Mana? Saya mau nanya, remaja-remaja ada nggak hari ini? Nggak ada remaja hari ini. Bapak-bapak udah tahu semua lah ya. Karena yang hadir, yang biasa pengajian maghrib ya, remaja-remaja pada pulang ya. Jadi ada 12 bulan. Yang pertama apa? Muharram ya. Jadi umat Islam itu bulan pertamanya Muharram, bukan Januari ya. Walaupun yang merayakan tahun baru Masehi Pak ya, Masehi itu banyaknya umat Islam. Padahal sebenarnya dalam Islam itu bulan yang diciptakan oleh Allah dari awal ya, sejak diciptakan langit dan bumi itu yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, dari yang kita sebutkan tadi, yang ada di dalam Al-Quran itu cuma Ramadan. Nggak ada Syahrul Muharram, Syahrul Mubarak, nggak ada. Syahrul Rabiul Awal, Syahrul Mubarak, nggak ada. Ya bahkan yang diwajibkan haji di dalamnya Syahrul Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji ya. Tidak ada. Tapi yang disebutkan cuma satu Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi kita saat ini bersyukur kepada Allah ya, diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan ya. Bulan yang kata Rasulullah mubarak itu di antara maknanya bertambah kebaikan. Artinya kebaikan yang Bapak lakukan sedikit itu nilainya banyak. Jadi insya Allah pengajian kita pagi ini
itu berlipat-lipat kali lipat dari pengajian kita bulanan. Gitu ya. Kalau bulanan sebulan sekali Pak ya. Kalau ini sekali bisa melampaui bulanan-bulanan gitu Pak ya. Masya Allah. Ya. Cuma bukan berarti pengajiannya pas Ramadan aja Pak ya. Ya, langsung di cover gitu. Sekali untuk 12 bulan, enggak begitu. Ya. Yang sudah biasa tetap berlanjut, cuma ada keinginan untuk melipat gandakan pahala, dan Ramadan saatnya Pak, saatnya. Makanya orang-orang soleh dulu pingin ketemu Ramadan. Ya, bahkan di bulan Rajab menyebutkan 6 bulan sebelum Ramadan minta ketemu. Dan kemudian apa? Setelah Ramadan minta biar amalnya diterima. Ya, minta biar amalnya diterima. Kenapa Pak? Itu karena ganjarannya itu berlipat ganda Pak. Masya Allah. Kalau diterima berarti apa? Timbangan kebaikan kita nanti itu berat. Dan kita sudah sampaikan, ya, orang yang berat timbangan kebaikannya itulah yang beruntung. Ya. Masih ingat Ustaz Rahman? Ya, kata Allah di dalam surat apa? Orang yang banyak timbangan kebaikannya itulah yang beruntung. Ya, ada 2 ayat yang kita dulu pernah sebutkan, ya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 8. Yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 102. Kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang beruntung, betul. Itulah orang beruntung. Nah, saat yang paling tepat untuk memperberat timbangan kebaikan kapan Pak? Nah, sekarang. Apalagi yang 11 bulan kemarin banyak errornya Pak ya. Ya, kemarin yang beratnya yang mana kira-kira? Kemarin beratnya mungkin timbangan keburukan Pak ya. Apalagi syaitan dilepas. Ya kalau sekarang Masya Allah Pak ya, udah dilipat ganda kebaikan, musuhnya nggak ada. Ya, yang memudah manusia di apa namanya Pak? Dibelenggu, ya, dibelenggu. Ya Masya Allah, itu nikmat untuk orang beriman. Baik, maka mudah-mudahan kita semua bisa mengisi Ramadan ini sampai akhir, Pak ya, sampai akhir. Apalagi akhir-akhir itu lebih dahsyat lagi Pak. Ada 1 malam di akhir itu, ya Allah, 1 malam kita beribadah nilainya lebih baik dari 1000 bulan, Masya Allah. Tapi biasanya udah akhir-akhir malah hilang orang, Pak ya. Rugi nggak? Rugi apa? Rugi. Kalau kita pikir-pikir lebih baik nggak ada di awal ya, ada di akhir. Karena 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam pertama biasa aja, malam kedua biasa aja Pak. Dan dari riwayat-riwayat yang kita temukan, nggak ada para ulama yang mengatakan malam qadar itu ada di 1 sampai 20, nggak ada. Ya, yang ada di 10 terakhir. Ya. Maka mudah-mudahan ke depan bagusnya kalau memang dia ingin cari lipatan amal yang ramainya di 10 terakhir Pak ya. Cuma jangan pula yang sudah baik di awal dihilangkan Pak ya. Artinya apa? Di awal ramai, di akhir juga ramai, itu yang terbaik Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua Pak ya. Baik, Ramadan sering juga disebut oleh para ulama dengan syahrul jihad. Jadi selain bulan yang penuh dengan keberkahan, disebut oleh para ulama, bukan Rasulullah yang sebut Pak, ya, tapi disebut oleh para ulama syahrul jihad. Bulannya apa Pak? Jihad. Masih ingat Pak? Bulannya perang, Masya Allah. Bulannya perang. Jadi kalau sudah ngaji ada jihad, gampang Pak ya, langsung paham. Jadi jihad itu menurut istilah syar'i, ya, yaitu
ya sungguh-sungguh seorang muslim beribadah di medan perang. Untuk apa? Untuk menundukkan musuh-musuh Allah guna meninggikan kalimat Allah. Li'ila'i kalimatullah yal ulya. Jadi bulan Ramadan itu disebut oleh para ulama syahrul jihad, bulannya perang. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena memang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di dalam menegakkan agama Allah di muka bumi, itu perang-perang itu terjadi, bukan semuanya, memang terjadi di bulan Ramadan. Bahkan perang yang pertama, Pak, perang yang pertama ya di dalam sejarah Islam yang itu dimenangkan oleh kaum muslimin, dan itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal, masih ingat kan? Perang pertama di dalam Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perang apa namanya? Perang Badar. Pada tahun berapa, Pak? Pada tahun 2 Hijriah. Ya, dan di tahun yang sama diwajibkan apa? Diwajibkan puasa Ramadan. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa. Nah, puasa kapan diwajibkan? Apakah sejak awal dakwah Nabi sudah diwajibkan? Belum. Diwajibkan puasa pertama pada tahun 2 Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, ketika di Mekah ada puasa enggak? Belum disyariatkan puasa Ramadan. Ya, seperti apa? Seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, Bani Israel dulu ada wajib puasa. Umat sebelumnya ada wajib puasa. Ya, walaupun kalau kita hitung-hitung kita lebih ringan, Pak. Ya. Kalau orang sebelumnya memang enggak 1 bulan penuh gitu. Tapi apa, Pak? Tapi setiap bulan ada. Ya, di antaranya apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Berarti kalau 3 hari kita total jadi berapa itu? 3 kali 12. 36. Kalau kita sebulan penuh cuma berapa hari? 29 atau 30 hari. Enak kita ya. Enak kita. Bahkan nanti ada juga riwayat, ada kewajiban puasa untuk orang-orang sebelumnya apa? Pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Berarti kalau kita tambah lagi sudah 4, ya? 4 kali 12 sudah berapa itu? Ya. Masya Allah, umat Nabi Muhammad cuma 1 bulan gitu, ya, yang diwajibkan. Nah, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan di saat itu awal mula terjadi perang antara hak dan batil, yaitu kita kenal dengan perang Badar. Jadi perang Badar di saat ibadah puasa baru saja diwajibkan. Makanya kemudian disimpulkan oleh para ulama, Syahrul Ramadan, Syahrul Jihad. Bulan Ramadan itu bulan perang. Ya. Walaupun nanti kalau yang belum ikut pengajian, mohon maaf. Nanti ada yang mengatakan, ya kan jihad yang paling afdol itu bukan perang, katanya gitu. Tapi yang sudah ikut pengajian maghrib sudah lulus, Pak ya. Gak ada lagi istilahnya perang yang terbaik, perang yang paling besar itu adalah perang melawan nafsu katanya gitu kan. Ada kan? Kan ada tuh sering disampaikan,
kita baru saja keluar dari perang Badar, gitu kan? Kata Rasulullah misalnya, kata mereka, kita baru saja selesai dari perang besar, dan kita akan menuju perang yang lebih besar. Itu ya, sampai para sahabat bingung, memang ada perang yang lebih besar, kata riwayat itu menurut mereka. Maka Rasulullah menjawab, ada perang yang lebih besar, ya, adalah perang melawan nafsu. Itu kita udah clear, Pak ya, udah clear. Itu bukan hadis, ya, itu perkataan orang, ya, dinisbatkan kepada Nabi. Nah, itu musibah. Makanya Bapak, ya, jangan lagi menyebarkan hadis itu. Karena apa? Kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, dia membuat keterangan, ya, dan diatasnamakan kepada Nabi, itu berarti apa? Dia sudah menyiapkan tempat duduknya di mana, Pak? Di neraka. Makanya jangan teruskan lagi. Kita semua sudah clear. Yang namanya jihad itu artinya perang di jalan Allah itu adalah amal puncak. Itu amal puncak. Ya. Ada yang hafal hadisnya Pak Rahman? Ya, ini mujahid semua ini insyaallah. Jadi ada sebuah hadis yang kita sudah sampaikan. Ra'sul amr itu apa? Pokok perkara itu Islam. Jadi amal soleh kita pokoknya itu Islam. Kalau nggak ada Islam, maka semua amal soleh kita nggak ada pokoknya. Itu berterbangan seperti debu. Makanya kalau orang kafir, walaupun dia banyak kebaikannya, itu nggak ada pokoknya, nggak ada dasarnya. Kata Rasulullah SAW, Rasul amr Islam. Pokok amal soleh itu Islam. Dan kata Rasulullah, wa'umuduhu as-salat. Tiangnya apa? Salat. As-salat. Tiangnya salat. Berarti Masya Allah Pak ya, kita ini sudah ada pokoknya. Kita kan semua muslim Pak ya, sudah ada pokoknya, sudah ada tiangnya. Salat subuh kan mantap Pak ya, sudah ada tiangnya. Nah kemudian kata Rasulullah di hadis itu, wazirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya itu apa? Al-jihadu fi sabilillah. Masyaallah. Dan puncaknya berarti puncak apa Pak kalau di masjid ini Pak? Kalau bangunan puncaknya apa Pak? Genteng katanya. Genteng harus pakai apa? Harus pakai yang tanah katanya sekarang. Lihat. Ya, puncaknya itu berarti apa? Ya kalau bangunan ini berarti atasnya apa? Itulah jihadu fi sabilillah. Itu perang di jalan Allah. Ya, makanya ketika sahabat Nabi tanya kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya apa? Amal yang paling afdal itu apa? Kata Rasulullah SAW, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan kalau kita komparasikan dengan hadis-hadis, maka itu cocok. Misalnya apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un was-sab'un syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Maka kata Rasulullah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah beriman kan? Beriman. Maka di hadis ketika sahabat nanya, amalan yang paling afdal apa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Habis itu apa? Yang kedua langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, wal jihadu fi sabilillah. Yang kedua langsung dijawab, al jihadu fi sabilillah. Artinya apa? Setelah iman yang paling tinggi, maka kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Maka dinamakanlah oleh Rasulullah SAW sebagai puncak amalan seseorang. Dan yang paling rendahnya apa? Kan ada kan a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha apa Pak? Yang paling rendah apa Pak? Dari cabang amal soleh kita, dari cabang iman kita. Apa Pak? Masih ingat Pak? Ini saya sengaja nanya-nanya Pak, mohon maaf Pak ya, karena subuh itu rawan. Ini kalau saya nggak nanya-nanya apa Pak? Nanti apalagi habis makan sahur Pak ya. Masya Allah.
tidur nanti saya sendirian ngomong Pak ya. Kalau ini kan jadi mau tidur jadi bangun lagi Pak ya. Benar nggak? Mohon maaf Pak ya. Ini jangan bilang oh Ustaz killatul adab, jangan pula Ustaz tak beradab gitu ya. Mohon maaf Pak ya. Ya, karena kalau kita lihat hadis-hadis memang kadang Rasulullah ketika ngajar juga nanya kan Pak ya. Nanya ya, kalau bisa jawab aja Pak, nggak apa-apa. Jangan seperti siapa Pak yang dalam kisah itu ada kan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ketika ditanya oleh Rasulullah dia nggak jawab, baru nanti dia di rumah jawab. Dia bilang sama ayahnya, tadi sebenarnya yang ditanya itu aku tahu, kata Abdullah. Apa sikap bapaknya Pak Umar? Umar tidak suka dengan begitu. Kalau kamu tahu tadi, jawab tadi. Ya, jangan apa? Jangan bilang tahu tapi tidak jawab, gitu ya. Itu Umar marahin anaknya. Dan dari situ menunjukkan apa? Menunjukkan cara mengajar Rasulullah memang kadang-kadang nanya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya nanya apa tadi Pak? Yang paling rendah apa Pak? Yang paling rendah? Hati. Itu beda. Itu namanya dalam mengingkari yang mungkar ya. Kan ada man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu yang paling rendah dalam mengingkari kemungkaran. Nah, sekarang saya tanya, iman atau amal soleh secara umum yang paling tinggi tadi qaulu la ilaha illallah, habis itu al jihadu fi sabilillah. Ada yang paling rendah kata Rasulullah bentuk amal soleh. Menyingkirkan. Masya Allah, kata Rasulullah SAW, wa adnaha imatatul adha anil thariq. Yang paling rendah kata Rasulullah SAW, menyingkirkan gangguan di jalan. Masya Allah. Ya, menyingkirkan gangguan di jalan saja bisa masuk surga Pak. Jadi Rasulullah pernah ditunjukkan amal manusia. Ya. Bahkan ditampakkan ada seorang hamba, dia apa namanya? Dia mondar-mandir di dalam surga, ditampakkan kepada Rasulullah. Nah, di antara amalannya apa? Gara-gara dia memindahkan halangan di jalan. Itu amal yang paling rendah. Yang paling rendah saja bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau amalan puncak? Gimana kalau amalan puncak? Apalagi jihadu fisabilillah. Itu nanti di surga iman di mana Pak kira-kira? Kalau yang amalan puncak di mana kira-kira Pak? Di surga di mana? Di puncak juga Kak? Ya kan surga itu ada berapa tingkat Pak? Masih ingat? Lupa lah. Saya belum ajarin atau lupa terus nih. Saya di mana-mana nanya surga berapa tingkat, enggak ada yang ini. Saya sering ngajarin, habis lupa lagi. Berapa Pak? 7. Apa Pak? Masya Allah, ibu-ibu nggak lupa hari ini. Alhamdulillah. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang hasan, jannah itu mi'ah darajah. Mi'ah itu artinya 100. Ya Allah. Ya. Jadi kalau minta surga jangan minta asal masuk surga, baik. Ya. Mintanya apa? Kalau bisa jannah firdausil a'la lagi, Masya Allah. Surga terus yang paling tinggi, Masya Allah. Ya. Dan yang membedakan di antaranya apa? Yang membedakan posisi itu di antaranya amalan. Ya, makanya ada hadis khusus untuk misalnya seperti orang yang baca Quran kan, ya kan nanti posisi dia di surga itu tergantung apa? Bacaan Qurannya kan, pernah dengar kan? Iqra, ya, kau baca kamu naik, kau baca kamu naik. Ya Allah. Dan bahkan ada nanti ayat kalau misalnya posisi anak atau posisi bapak atau posisi cucu berada di atas, nanti Allah kasih hadiah kalau ada keluarganya yang di bawah. Karena kata para ulama kalau yang di bawah itu nggak bisa naik ke atas Pak, tanpa apa Pak?
tanpa tanpa apa kalau sekarang Pak? Nah, kalau kita mau ke ring satu gitu ya, tanpa apa? Kalau saya langsung tiba-tiba assalamualaikum ke istana presiden gitu ya, tanpa apa namanya? Ordal. Tanpa ordal, tanpa ordal bisa nggak kalau sekarang? Katanya siapa kamu? Gitu ya. Di surga juga begitu kata para ulama. Yang di bawah, mohon maaf, nggak bisa naik tanpa sebab. Nah, di antara sebab yang bisa naik apa? Kalau ada keluarga kita, ya, kalau ada keluarga kita anak bapak yang posisinya di atas, dia diberikan hadiah oleh Allah, sehingga apa? Dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Karena di antara kenikmatan di surga itu apa Pak? Dikumpulkan bersama keluarga. Itu di antara nikmat. Makanya Pak kalau punya friend atau apa Pak, bestie ya. Kalau ingin kumpul lagi di hari akhirat di satu apa? Satu circle kata anak-anak ya. Berarti apa? Harus sama-sama beramal soleh. Kalau tidak nanti ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau di atas enak, kata para ulama bisa main-main ke bawah, bisa turun dia bebas, mau ke bawah bebas Pak, bebas. Tapi kalau di atas, kalau di bawah, kata para ulama Pak, nggak bisa. Dan antara 1 dan 2 di hadis disebutkan apa? Itu jaraknya antara langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kalau kita orang-orang yang berpikir cerdas sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW akan menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai tempat untuk berlomba-lomba mengisi kebaikan. Makanya ada perintah fastabiqul khair, berlomba-lomba. Apa fungsi berlomba-lomba? Ya tadi untuk mendapatkan apa Pak? Untuk mendapatkan posisi yang mulia. Banyak hari ini berlomba-lomba, ikut musabaqah, ikut apa kalau main bola, ikut liga, ikut ini. Semangat. Tujuannya apa? Biar di posisi teratas. Apalagi kalau posisi di bawah itu kemungkinan apa Pak? Degradasi. Bahaya itu Pak, bahaya. Jadi kalau yang penting masuk surga itu bahaya Pak. Ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan. Ya. Makanya kalau minta yang tertinggi. Ya, berlomba-lomba fastabiqul khair. Dan Allah sudah mensyariatkan amalan begitu banyak. Makanya di dalam kitab yang sering saya nggak bahas di sini ya. Ya, kita apa? Riyadhus Shalihin. Ada yang bahas nggak Pak? Nggak ada, belum. Ada itu di kitab yang pertama Riyadhus Shalihin. Kalau syarahnya biasanya ada 5 kitab. Itu kitab yang pertama ada bab namanya bab banyak jalan menuju kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itu atau jalan menuju kebaikan itu banyak caranya, banyak syariatnya. Dari syariat jihad tadi, syariat sholat, syariat puasa, bahkan terakhir apa yang paling rendah tadi? Menyingkirkan gangguan di jalan. Itu semua kebaikan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa melakukan ini, lakukan yang itu. Kalau nggak bisa yang ini, lakukan yang itu. Ya, dan memang anjurannya kalau di bulan Ramadan itu kalau kita mau sukses besar Pak, maka kita harus menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang pertama tadi perang Badar. Maka ketika perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin mendapat pengakuan dunia Pak, Masya Allah. Tadinya dakwah Nabi Muhammad SAW hanya dikenal di tempat di sekitar Mekah Madinah. Tapi setelah kemenangan di medan perang Badar itu Pak, dikenal hampir seluruh dunia. Masya Allah. Apalagi jumlahnya cuma 300, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317, 300 sekian lawan 1000 orang. Di bulan Ramadan dimenangkan oleh kaum muslimin. Gimana nggak geger dunia ketika itu Pak? Ada kelompok baru, ada wilayah baru yang mereka bisa mengalahkan
Ya, satu kekuatan yang sudah dibangun puluhan, bahkan mungkin dalam waktu yang lama, kekuatan orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat lagi setelah perang Badar, ada nggak yang dimenangkan oleh kaum muslimin? Perang apa lagi, Pak? Di bulan Ramadan. Ada Fathu Mekah, ada Fathu Mekah. Ya Allah. Pembebasan kota Mekah. Dan itu terjadi pada tahun berapa, Pak? Pada tahun 8 Hijriah. Ya, setelah 8 tahun hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW kembali ke setelah hijrah ke Madinah kembali ke Mekah dengan jumlah pasukan ketika itu sudah siap, memang itu sudah siap pembebasan. 10.000 pasukan dibawa oleh Rasulullah. Ya, dan pasukan ketika itu jangan berpikir seperti pasukan sekarang yang sudah tiap hari standby dengan senjatanya. Tidak. Ya, yang dimaksud dengan 10.000 itu ya semua kaum muslimin, semua kaum muslimin. Rasulullah, sahabatnya, Abu Bakar, semua. Artinya apa? Yang biasa sholat di masjid itulah. Enggak mesti yang tiap hari apa, Pak? Ya, kalau kita kenal sekarang ya militer, sipil kan. Kalau dulu apa? Ya sipil, ya militer sama. Makanya yang berangkat 10.000 ketika itu untuk pembebasan kota Mekah semua kaum muslimin. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kalau mau beruntung, ya kalau bisa jangan dibeda-bedakan. Kita pun harus siap untuk perang. Jangan itu urusan perang, urusan tentara. Nggak ada dalam Islam itu urusan perang, bukan urusan tentara saja. Walaupun nanti ada yang sifatnya khusus, ya, seperti yang kita sudah jelaskan. Karena jihad itu kan ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah. Kalau fardhu ain semuanya atau khusus? Semuanya. Ya, jadi kalau ada musuh nyerang wilayah kaum muslimin, maka semuanya, Pak, semua kaum muslimin, bukan tentara saja, semuanya yang sudah mukallaf, yang sudah dibebani syariat, yang sudah ditaklif oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Dia sudah balik. Dia bukan nanti ada orang-orang yang dikecualikan seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Taubah ayat 91 itu kan ada kan? Ya laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Ya, jadi tidak diwajibkan kepada orang-orang yang lemah. Siapa yang lemah? Orang-orang yang sudah tua renta, gitu ya. Termasuk juga yang lemah di situ anak-anak, termasuk juga yang lemah di situ para wanita, gitu kan. Wala 'alal marda, juga tidak diwajibkan kepada yang sakit. Jadi yang tidak masuk dalam pengecualian, kalau wilayah kaum muslimin diserang, maka semuanya berangkat, semuanya harus menghalau musuh. Kalau di sini gimana kira-kira? Sudah du'afa semua atau masih wajib kira-kira, Pak? Kayaknya masih grace semua ya kelihatannya, Pak. Ya. Apalagi kalau dibandingkan para sahabat Rasulullah sendiri, kan saya sering sampaikan, Rasulullah sendiri mulai perang pertama umurnya berapa? Ya, masih ingat, Pak? Nah, ini harus diketahui, Pak, oleh umat Nabi Muhammad, Pak, ya. Umur berapa Rasulullah? Kan tadi perang pertama perang Badar. Perang Badar terjadi pada 2 Hijriah. Nah, 2 Hijriah itu umur Rasulullah berapa? Tinggal tambah aja 40 diangkat menjadi nabi. Di Mekah 13, 40 tambah 13 berarti 53. Tambah 2 berarti 55 baru mulai, Pak, baru mulai. Dan jihad Rasulullah, perang Rasulullah bukan cuma satu. Dalam riwayat ada yang mengatakan 17 kali Rasulullah berjihad di jalan Allah. 17 kali berjihad. Ada riwayat 19 kali Rasulullah berjihad di jalan Allah.
bukan sekali. Yang pertama umur 55. Nah, ini kita baru 40 tahun sudah bilang apa? Lemah, gitu ya. Udah nggak mampu lagi kan? Enggak, berarti kalau kita lihat di sini kayaknya semuanya masih apa Pak? Seger. Masih segar. Oh ya, masih segar. Ya, fardu ain kalau diserahkan. Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti kan Pak? Fardu kifayah ketika menyerang, ekspansi namanya, ekspansi. Penaklukan. Ini yang umat Islam banyak yang dibodohi di sini, mohon maaf ya. Katanya umat Islam itu nggak ada umat Islam menyerang, nggak ada umat Islam menaklukkan, nggak ada umat Islam membebaskan, nggak ada katanya. Umat Islam itu kalau diserang, ya apa Pak kata umumnya orang? Umumnya kalau diserang melawan, ya statusnya berarti membela diri. Terus kalau pembebasan, kalau penaklukan, apakah tidak ada? Wajib hukumnya, tapi wajibnya fardu kifayah. Artinya apa? Tidak semuanya. Dipilih Pak, dipilih. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam bab kita ada jihad yang kita sudah bahas itu, kan ada perintah apa dalam surat Al-Anfal ayat 60 itu kan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ada perintah. Lakukan persiapan semampu kalian. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah melakukan persiapan, nanti kita bisa pilih dari orang-orang yang siap itu, Dan dia sudah siap, diizinkan pula sama kedua orang tuanya. Karena kalau dia sudah siap, ternyata tidak diizinkan, boleh nggak berangkat? Yang fardu kifayah nggak boleh. Karena kata Rasulullah ketika itu, ya, kepada seorang pemuda yang ingin ikut jihad yang hukumnya fardu kifayah, ya, dia Rasulullah katakan kepadanya, ya, minta izin dulu kepada kedua orang tuamu. Kalau kedua orang tuamu mengizinkan, berangkat, fajahid. Tapi kalau kedua orang tuamu tidak mengizinkan, fabirrohuma, maka kamu berbuat baik kepada keduanya. Nah, itu yang fardu kifayah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini harus diketahui oleh kaum muslimin. Ya, tapi kalau misalnya model-model hari ini, Pak, kayaknya nggak akan ada wujud dari syahrul Ramadan, syahrul jihad, nggak ada itu. Ya. Bahkan ya kalau kita lihat setelah Fathu Mekah, apalagi Pak, ya yang agak modern, ada perang apa namanya, Hittin. Ya, Hittin itu siapa yang mengomandoi? Siapa Pak? Yang mengomandoi adalah Salahuddin Al-Ayyubi, masya Allah. Kalau kata orang Barat, apa namanya? Saladin. Itu kalau Bapak ada Bapak Salahuddin nggak di sini Pak? Ada. Kalau Bapak ke Barat itu ditakuti Pak. Ditakuti Salahuddin, masya Allah. Mereka mengenalnya dengan Saladin. Menaklukkan apa? Pasukan salib di tanduk Hittin itu. Tahun kalau nggak salah kira-kira tahun 1187 Masehi. Ya, 1187 Masehi. Berarti kira-kira berapa tahun sebelum 2026? Ya, kurang lebih hampir 900 tahun, ya. 900 tahun yang lalu. Ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan pasukan salib. Dan itu terjadi kapan? Bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan syahrul Ramadan, syahrul jihad, bulan Ramadan. Bahkan ada yang lebih dekat lagi dengan kita. Ada namanya, masya Allah, ketika apa namanya, Mongol atau Tatar gitu ya. Pasukan Mongol menguasai Timur Tengah itu hampir 43 tahun. Bahkan diyakini yang namanya pasukan Mongol itu tidak terkalahkan. Ya, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dibantai sama tentara Mongol itu.
Orang Mongol itu berarti orang mana Pak kalau sekarang? Mongolia. Orang mana itu? Orang Asia ya. Asia. Berarti kecil-kecil juga Pak ya? Kecil-kecil juga Pak. Makanya nggak usah takut kecil-kecil. Mongol itu Masya Allah 43 tahun kira-kira menguasai Timur Tengah. Itu apa namanya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dibantai habis. Kejamnya luar biasa, kejamnya mereka. Dibantai habis. Bahkan sampai kita kenal ada kuda-kuda yang berjalan di atas darah. Bahkan sungai Tigris ya atau Efrat itu hitam dengan tinta tulisan para ulama, karena mereka bukan saja membantai orang tapi juga menghilangkan keilmuan yang sudah dibangun oleh para ulama dulu, dibakar sama mereka. Jahat nggak? Jahat. Habis itu dia setelah kekhalifahan Abbasiyah itu yang pusatnya, habis itu dia merengsek lagi ke Syria. Ada di sana ya taruhlah gubernur lanjutan dari Salahuddin Al-Ayyubi, ada namanya kalau bahasa umumnya dinasti Ayyubiyah di Syria. Ditaklukkan lagi oleh Mongol itu. Ditaklukkan lagi. Habis itu tinggal satu kekuatan Islam gitu. Ya. Itu pada tahun 1260. Ya, mereka berhasil menaklukkan, kalau kita lihat dalam sejarah itu, menaklukkan Abbasiyah ketika itu pada tahun 1258. 2 tahun kemudian mereka ingin menaklukkan satu lagi benteng umat Islam. Ada yang tahu nggak Pak? Benteng umat Islam ketika itu yang masih ada Pak? Di mana Pak? Ketika pasukan Mongol itu, ini harus sampai ini sebenarnya untuk anak-anak kita Pak ya, biar punya mental apa Pak? Mental jihad, mental perang. Yang hari ini nggak ada lagi Pak. Yang ada ya cuma pada orang kafir. Ya, makanya Amerika langsung umumkan, ya yang kemarin di nonaktifkan, diumumkan kita punya Department of War. Kan ada Pak ya? Saya sampaikan Pak ya, pada bulan apa kemarin 2025 Pak ya, kalau tidak salah 5 September 2025 mereka aktifkan kembali departemen perangnya. Tapi bukan di Indonesia Pak, Amerika. Mental jihadnya bangkit lagi. Dan memang saya sudah sering sampaikan, Amerika bisa menjadi adidaya seperti itu sekarang, itu memang dibangun dengan mental perang. Ya, bahkan dari tahun berapa itu? 1789 mereka sudah punya departemen perang. Coba buka itu di internet sekarang tertulis itu gampang. Ada Wikipedia atau apa itu, media. Mereka punya departemen perang sejak 1789. Mereka punya semangat perang. Sedangkan umat Islam disuruh apa? Gimana tadi? Perang hawa nafsu aja Pak ya? Gimana Pak? Umat Islam disuruh begitu, sedangkan mereka bangun kekuatan. Ya kan? Ya, dulu dikirim Snapdragon Pak ya? Sekarang banyak juga generasi Snapdragon. Untuk apa? Ngajarin umat Islam itu apa? Udah apa perang hawa nafsu saja. Memang harus memerangi hawa nafsu, harus Pak. Bukan berarti saya menganjurkan untuk mengikuti hawa nafsu, tapi jangan disetarakan dengan jihad di jalan Allah. Jangan disetarakan. Jihad di jalan Allah itu puncak. Ya, Amerika saja tadi saya sebutkan tahun 1789 dia sudah memproklamirkan departemen perang. Saya belum dengar di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan ada juga. Cuma agak ragu-ragu kita Pak ya. Ini malah bukan ngirim pasukan untuk perang Israel Pak ya. Malah ngirim pasukan untuk
Saya agak ragu ini. Yang katanya gebrak-gebrak gitu ya. Yang katanya apa namanya? Board of peace. Masya Allah gitu. Sekarang malah gabung dengan siapa? Ini mohon maaf. Beda pendapat boleh itu. Tapi zohir kita nggak bisa mengingkari, Pak. Zohir nggak bisa mengingkari. Yang terlihat di pandangan itu nggak bisa kita ingkari. Ya. Itu ketika perang Ain Jalut namanya, Pak. Ain Jalut yang terdekat dengan kita 1260 Masehi. Tinggal satu lagi benteng kekuatan umat Islam. Kekhalifahan Abbasiyah sudah ditaklukkan Mongol. Habis itu Ayyubiyah telah ditaklukkan Mongol. Tinggal satu lagi, Mamluk yang ada di Mesir. Masya Allah. Dikirim surat sama kepada pasukan Mongol itu. Dikirim surat. Ini kami sudah taklukkan semua. Itulah kira-kira isi suratnya. Tinggal kalian tunduk atau tidak? Ya, dengan bahasa panjang sebenarnya, panjang. Tapi masya Allah ada satu orang ya, yang bernama siapa? Ya, di apa namanya, di Mesir ketika itu, benteng terakhir umat Islam ya di masa itu. Siapa namanya, Bang? Ada seseorang yang bernama, kalau tidak salah, Saifuddin Qutus namanya. Saifuddin Qutus. Kalau tadi Salahuddin Al-Ayyubi, kalau ini dalam perang Ain Jalut itu ya Saifuddin Qutus. Begitu dia mendapatkan surat itu, Pak. Dia mengumpulkan pembesar-pembesar ketika itu di Mesir untuk bermusyawarah. Memang ada, Pak, ada orang-orang yang ketika itu udah kita menyerah saja, seperti Ayyubiyah menyerah di Syria. Gak melawan karena mereka tahu itu dinasti Khalifah Abbasiyah yang melawan, dibantai habis. Maka Ayyubiyah kemudian menyerah tanpa perlawanan. Nah, di Mesir ketika itu Mamluk yang benteng terakhir itu ada yang mengusulkan udah kita menyerah saja. Tapi masya Allah ada Saifuddin Qutus ini mengatakan apa? Kita tidak boleh menyerah. Inilah mental pahlawan. Mental pahlawan. Ya. Maka sebelum mereka karena pasukan Mongol ketika itu sudah sampai ke Palestina. Palestina itu masya Allah, Pak, dari dulu memang itu pertarungan antara hak dan batil. Jadi mereka sudah di Palestina. Banyaklah memang kalau kita cerita panjang lebar bagaimana strateginya kita tidak sebutkan. Tapi intinya ketika Saifuddin Qutus ini mendapatkan ancaman seperti itu, mereka bukan malah takut, tapi apa, Pak? Malah dia menyangkut dengan serangan. Dia kirim duluan pasukannya ke Palestina. Untuk apa? Untuk menghadang mereka, untuk menyerang mereka. Makanya ada istilah, Pak, pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Masih dipakai oleh itu, ya. Dan dipakai oleh orang kafir hari ini, Pak. Dipakai oleh orang kafir. Pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Saifuddin Qutus memenangkan pertempuran Ain Jalut, yang dunia ketika itu mengatakan yang namanya pasukan Mongol tidak terkalahkan. 43 tahun menguasai. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan ada atau lahir di kita, Pak, ya. Lahir Salahuddin Al-Ayyubi, Pak, ya. Lahir apa? Saifuddin Qutus, Pak, ya. Ya. Dan itu butuh apa? Butuh mental, Pak, mental. Ya. Dan Ramadan kenapa sering terjadi kemenangan? Kenapa? Karena tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Ramadan jangan dijadikan bulan malas-malasan, Pak, ya. Sahabat mendapatkan banyak kemenangan, ya. Para orang-orang soleh terdahulu mendapatkan banyak kemenangan justru di bulan Ramadan. Nah, hari ini kalau kita belum berani, ya, seperti Saifuddin Qutus untuk kemudian menghalau kekuatan musuh, ya minimal punya keinginan lah dulu, ya. Minimal punya keinginan. Ya. Keinginannya apa? Keinginan berperang atau berjihad di jalan. Kenapa saya tekankan punya keinginan? Masih ingat nggak, Pak? Kalau nggak punya keinginan, apa ancamannya?
Ini harus tahu juga kita semua, Pak. Kalau nggak punya keinginan berjihad di jalan Allah, ancaman dari Rasulullah SAW apa, Pak? Nah, kalau orang mati, dia nggak pernah punya keinginan untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kalau matinya dalam keadaan apa sih, kan? Mana Bu? Ibu-ibu bisa ingat ya? Nah, kalau ada orang mati, dia belum pernah berperang dan nggak pernah punya keinginan untuk Masya Allah, barakallahu fikum. Kata Rasulullah, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'bah min nifaq. Barang siapa yang meninggal, dia belum pernah berperang, Maksudnya perang di jalan Allah, Pak, bukan perang-perangan, Pak ya. Perang di jalan Allah. Karena perang itu kan ada dua, Pak ya. Kalau enggak di jalan Allah, ada di jalan syaitan namanya. Ya. Sedang orang mukmin berperang di jalan Allah. Kalau orang kafir berperang di jalan syaitan. Itu perang dua saja, nggak ada yang ketiga, Pak. Ya, walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Yuqatiluna fi sabilit taghut. Itu surat apa, Pak? Yang hafal lah? Surat An-Nisa, ya. Coba saya lihat ayat berapa biar kita bisa dapat tambahan informasi, Pak ya. Biar tidak salah perang juga, Pak ya. Ya. Surat An-Nisa Nah, ini ada nih. Ayat 76. Ya, ada kan? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ada enggak? Ada kan? Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan. Sedangkan orang kafir berperang di jalan tauhid. Apa arti tauhid? Syaitan. Dua saja. Ya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berperang, maksudnya perang di jalan Allah, belum pernah perang di jalan Allah. Walam yuhaddits nafsahu bihi, dan dia nggak pernah punya keinginan, Pak. Nggak pernah punya keinginan. Dan nggak punya keinginan berperang bisa banyak sebabnya, Pak. Bisa banyak sebabnya. Apalagi tadi ada yang mengatakan kan yang paling afdol itu jihad melawan hawa nafsu. Akhirnya Pak hilang keinginan perang di jalan Allah. Serem nggak? Serem itu. Makanya yang mengatakan itu serem sekali itu. Itu namanya perang pemikiran namanya. Ya, jadi umat Islam itu dihilangkan keinginan untuk berjihad, dihilangkan keinginan. Padahal kata Rasulullah, orang yang nggak punya keinginan, nggak pernah punya keinginan, mata ala syubbah min nifaq. Maka kalau dia meninggal nanti, dia meninggal dalam cabang kemunafikan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita belum berani seperti Salman bin Al-Ayyubi memimpin pasukan, kalau kita belum berani seperti siapa tadi? Saifuddin Qutus memotong keinginan pasukan Mongol untuk menguasai Mesir ketika itu, ya, maka minimal apa, Pak? Minimal berazam dulu, ya, berazam. Ya, insya Allah kalau kita sudah punya azam, minimal tidak meninggal dalam keadaan munafik. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup boleh, kalau tidak ada kita cukupkan satu saja, ya, atau dua lah, ya, silakan, Pak. Kan nggak ada makan pagi, Pak ya? Ini santai, Pak, biar tambah amal soleh, Pak ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan Ramadan disampaikan bahwa pintu surga dibuka, ya, pintu neraka ditutup, ya, dan setan-setan dibelenggu. ya. Nah, saya ulang, dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu.
bagaimana memaknai dengan benar penjelasan tersebut agar kita dapat menguatkan dalam ibadah meskipun potensi untuk melakukan maksiat pada Allah masih bisa kemungkinan terjadi. Demikian mohon penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak kalau ada digabung misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perang, Ustaz, kita mengetahui bahwa ada etika perang. Etika. Etika keinginan. Di antaranya kita tidak dilarang untuk merusak fasilitas umum, Ya, tumbuhan, ya, tempat ibadah, betul. termasuk orang tua, anak, dan para wanita. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang kelima, kita bisa lihat bahwa ketika Rasulullah dan pasukannya menyerang ahli kitab, Ya, di dalam ini dari kalangan Bani Nadir, ya, suku Bani Nadir. ya, Dan itu Rasulullah dan pasukannya merusak atau menebangi pohon-pohon kurma milik Bani Nadir. ya. Dan itu dimaksudkan untuk Melemahkan. menjatuhkan mental orang-orang Bani Nadir. Tapi di sini Allah mengizinkan, mungkin saya bisa bacakan ayatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aqatum min linatin aw ta'udumuha qa'imatan ala usuliha fa bismillah ya, wal yuhdiyal fasiqin. Apa yang kamu tebang di antara pohon-pohon milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh di atas pohonnya, maka itu terjadi dengan izin Allah. ya, Dan karena itu, dan karena dia enggak memberikan kehinaan kepada orang fasik. Tapi dalam ini ayat ini mengizinkan. ya. Tapi izin Allah ini, ayat ini turun setelah terjadinya perusahaan. Sebenarnya kalau izin kan seharusnya sebelum dilakukan gitu. Tapi ayat ini turun setelah kaum muslimin sudah melakukan perusahaan pohon-pohon itu. Gimana ya? Ya, yang pertama terkait dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang Ramadan. Futihat abwabul jannah walam yughlaq minha bab. Kata Rasulullah SAW, di antara keistimewaan bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun pintu-pintunya. Ya, pintu-pintu surga dibuka semuanya. Dan kemudian apa? Wa ghulliqat abwabun nar wa lam tuftah minha bab. Dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun. Jadi pintu surga sekarang lagi terbuka. Apa maksudnya, Pak? Apa tujuannya? Ya, habis itu juga dikatakan oleh Rasulullah di lanjutannya apa? Wa sufidat maradatus syayatin. Sufidat maradatus syayatin. Dibelenggu bos-bosnya syaitan. Marodah itu diartikan oleh para ulama bos-bosnya syaitan. Elit-elit global. Karena syaitan itu kan ada elit-elitnya, ya. Kayak di file apa namanya? File Jufri Extend ya. Itu kan elit itu. Elit syaitan dalam bentuk manusia ya. Karena kan syaitan itu minal jinnati wan nas. Jadi yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah bos-bosnya, elit-elitnya syaitan. Dari kalangan jin. Tapi kalau Jufri Extend dan lain-lain masih manusia. dia udah mati atau belum? Katanya udah mati, tapi saya ragu juga gitu. Karena matinya di penjara agak janggal ya. Ya, katanya mati gantung diri, tapi CCTV pada malam itu katanya rusak lah. Habis itu
ada mobil box yang keluar masuk lah gitu kan. Habis itu ada juga katanya apa lagi tuh di malam itu petugasnya biasa nggak tidur tapi jadi tidur katanya. Berarti ragu juga kita ya. Jangan-jangan dia masih ada gitu kan. Tapi itu elit setannya manusia. Nah, yang dibelenggu di bulan Ramadan bukan elit setan dari golongan manusia, tapi elit setan dari golongan jin. Nah, anak-anak buahnya disebutkan oleh para ulama masih ada yang lepas, Pak. Masih ada yang lepas. Pengaruh buruknya sebenarnya itu yang paling besar dari elit apa dari anak buah, Pak? Pengaruh buruk yang paling besar. Ya kalau kita ini ada pejabat dengan Ustadz Rahmat yang ceramah berbuih-buih dengan satu tanda tangan pejabat, kuatan mana? Kuatan tanda tangan, Pak. Tinggal Prabowo tanda tangan bergabung dengan Board of Peace, gabung kan? Walaupun harus bayar 17 triliun. Ustadz Rahmat kayaknya lebih mantap itu bayar. Ya, pengaruh bos setan. Nah, bos setan di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah. Dibelenggu itu benar-benar dililit kata para ulama, bukan diikat saja, dililit dia. Enggak gerak, tapi bisa gerak lagi. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Di antaranya kata para ulama itu sebagai rahmat kasih sayang untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Rahmat kasih sayang Allah buka pintu surga sehingga apa? Daya tarik ke surga itu tinggi, Pak, tinggi. Ya, ibarat ada magnet dari surga itu daya tariknya tinggi sehingga apa? Orang beribadah itu dorongannya tinggi untuk beramal soleh. Maka di bulan Ramadan itu walaupun orang-orang yang jarang beribadah jadi mudah apa, Pak? Jadi mudah beribadah karena daya tariknya tinggi. Dan dibelenggu bos-bos setan sehingga apa? Sehingga dia tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu. Berarti kalau masih terganggu di bulan Ramadan, Pak, iman dianya syaitan atau imannya terlalu tipis. Dia bisa kalah dengan siapa? Kalah dengan pionnya syaitan, kalah dengan pion. Ya, jadi terlalu tipis, Pak ya. Harusnya kalah dengan elit, ini dengan pion bisa kalah. Itu kalau apa? Nah, kalau di akhir Ramadan nggak beribadah lagi, berarti kalah dengan siapa, Pak? Dengan pion. Atau memang dia di setan. Karena memang setan itu minal jinnati wan nas. Bukan salah setan, bukan salah pionnya setan, memang salah dia setan. Ya, tapi secara umum Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah buka pintu surga lebar-lebar, gak ada yang ditutup satupun, pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Dan kemudian bos-bosnya syaitan dibelenggu, itu semua kata para ulama diantaranya adalah untuk rahmat kasih sayang hamba-hamba Allah yang beramal soleh di bulan Ramadan. Maka manfaatkan. Nanti bulan Syawal itu lebih berat, puasa itu berat, Pak. Sholat malam berat. Beratnya bisa jadi dari kita sendiri, ditambah lagi apa, Pak? Ditambah lagi godaan syaitan. Maka saat ini mudah-mudah udah dikasih rahmat, masih nggak mau ngumpulin apa, Pak? Nggak ngumpulin pahala itu rugi sekali. Sekarang saatnya. Apalagi kalau malam qadar sempat kita beribadah, itu langsung apa, Pak? Timbangan kebaikannya langsung paling berat, Masya Allah. Dan godaannya kecil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya menarik dengan surah Al-Hasyr ayat 2 khususnya. Itu kita sudah bahas dulu, ya. Ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا
absar. Itu mulai dari situ. Jadi ini pengusiran namanya, pengusiran. Kenapa Bani Quraidah itu diusir? Kenapa? Karena mereka berkhianat. Tadinya koalisi dengan Rasulullah, koalisi di Madinah, tapi mereka berkhianat. Orang yang berkhianat di dalam Islam itu tidak ada ampun. Ya, bahkan kalau kita kembalikan ke perang Fathu Mekah itu, pembebasan kota Mekah, latar belakangnya kenapa itu terjadi? Karena pengkhianatan. Ada koalisi Rasulullah yang diserang oleh koalisi musuh. Ya, makanya sekarang ini ada koalisi-koalisi itu dari dulu sudah ada, Pak. Pengkhianatan tidak boleh, tidak dibiarkan. Maka diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Yang mereka dari Madinah diusir. Tapi yang menariknya apa, Pak? Yang menariknya orang-orang mukmin ketika itu tidak ada yang menduga mereka akan keluar. Tidak ada yang menduga. Kenapa tidak ada yang menduga? Karena mereka ketika itu kekuatannya luar biasa. Bentengnya kokoh. Habis itu apa? Wa zannu annahum mani'atuhum musuduhum min Allah. Dan mereka sendiri enggak pernah mengira akan keluar, akan pergi dari Madinah ketika itu. Mereka sendiri. Karena apa? Mereka yakin dengan bentengnya. Ya kayak sekarang lah orang kafir ya. Orang kafir meyakini enggak ada yang mampu mengalahkan mereka. Tapi apa, Pak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Allah mendatangi mereka, artinya memerangi mereka dengan cara yang mereka tidak duga-duga. Ya. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat di hati mereka rasa takut, ditumbuhkan di hati mereka rasa takut. Dan kemudian apa? Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan bangunan-bangunan mereka sendiri. Nah, ini Bapak harus lihat dulu, Pak. Dihancurkan itu bukan oleh orang muslim saja. Baru kemudian apa? Wa aidil mu'minin, kata Allah, dan juga dihancurkan oleh tangan-tangan orang mukmin. Jadi mereka menghancurkan. Tujuannya apa? Biar tidak ada yang bisa dimanfaatkan nanti oleh orang mukmin. Ya dihancurkan sendiri. Dan dari luar apa? Digedor oleh orang-orang mukmin, dihancurkan. Ya. Nah, baru nanti di ayat berikutnya dihancurkan juga apa, Pak? Kebun-kebun yang antum sebutkan tadi. Dihancurkan kebun-kebun yang dibangun oleh mereka, sehingga apa? Membuat mereka tambah lemah. Maka secara umum, kenapa boleh dihancurkan? Kenapa diizinkan oleh Allah? Kalau saya boleh jawab, itu karena strategi untuk melemahkan musuh. Diizinkan oleh Allah. Kalau pertanyaan tadi, kenapa diizinkan setelah menghancurkan, bukan sebelum menghancurkan? Nah, itu banyak kejadian, banyak kejadian. Termasuk Nabi Muhammad SAW melarang sholat orang munafik itu setelah apa? Sebelum? Setelah sholat. Nabi Muhammad kan menyolati tokoh munafik terbesar dalam sejarah Islam, namanya siapa? Siapa namanya tokoh munafik ketika itu, Pak? Masih ingat kan? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kan Rasulullah SAW ketika meninggal dia nyolatin gak? Nyolatin. Habis sholatin baru kemudian apa? Datang larangan mutlak. Ya, jangan sholat atas kematian mereka selamanya. Nah, itu biasa terjadi, Pak. Biasa terjadi. Artinya ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kalau sesudah berarti apa? Untuk mengklarifikasi, sebagai takrir, sebagai pembenaran. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan terjadi nanti pada kita, ya, mereka menjadikan misalnya anak-anak sebagai tameng, mereka menjadikan kebun-kebun sebagai tameng, atau benteng-benteng sebagai tameng dan lain sebagainya. Apakah kita boleh menghancurkan itu sebagai strategi perang? Nah, itu nanti beda hukumnya. Walaupun secara umum adabul jihad tidak membolehkan kita menghancurkan apa? Menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan atau membunuh anak-anak, menghancurkan atau memotong pohon-pohon, itu secara umum dilarang. Dan itu nanti ada di babul jihad di dalam kitab adab. Kita belum sampai ke situ, ya. Ya, dalam pembahasan kita malam Ahad itu, ya,
malam Senin belum sampai ada larangan apa yang dibolehkan apa. Tapi secara umum yang antum sebutkan tadi memang benar, dilarang kecuali apa? Nanti untuk siasat. Bahkan kalau untuk siasat itu mundur saja masih dibolehkan, Pak. Yang pada dasarnya mundur dari medan perang itu dosa besar. Tapi kalau untuk siasat atau bergabung dengan pasukan yang lain, boleh nggak? Boleh. Ya, itu artinya apa? Itu artinya siasat perang, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua punya azam, punya keinginan untuk menjadi mujahid di jalan Allah. Khususnya kita tanamkan semangat jihad di bulan Ramadan. Anak-anak kita ditanamkan dari sekarang, Pak. Siapkan diri untuk berjihad, latihan apa yang bisa latihan, fisiknya dipersiapkan, apa saja pokoknya yang dibutuhkan. Tapi ketika melakukan itu, niat di dalam hati untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Belajar matematika biar bisa bikin roket, ayo untuk jihad di jalan Allah. Apalagi belajar apa lagi? Belajar kimia, berjihad di jalan Allah. Ya Allah, Pak. Ya, jadi selama belajar itu jadi ibadah. Tapi kalau niatnya cuma untuk apa? Untuk dapat dunia saja, berarti apa, Pak? Apalagi nanti ilmunya dipakai sama musuh Allah, rugi 2 kali lipat. Udah capek belajar, nggak dapat ganjaran, Pak ya. Maka yang paling untung itu apa? Amalan dapat ganjaran. Setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh kita, kalau kita niatkan di jalan Allah, maka itu berpahala. Yang bisa manah, ajarin orang-orang memanah. Ya, itu lapangan ada, Pak, dipakai. Cuma jangan ditulis ini persiapan jihad, jangan ditulis, Pak. Niatnya di mana, Pak? Di hati saja. Nggak usah nawaitul jihadu fi sabilillah, nggak usah ditulis, Pak. Ya, niatnya di hati saja. Ada apa, Pak? Ada bela diri. Ya, kalau saya nggak menamakan olahraga bela diri, saya menamakan olahraga idat, olahraga persiapan. Nanti di situ, Pak, yang punya keahlian ajari anak-anak. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan lahir nanti Salahuddin Al-Ayyubi, Pak ya. Lahir Saifuddin Qutuz, Masya Allah. Yang punya keahlian apa lagi, Pak? Berenang, ajarin anak-anak berenang. Tapi di dalam hati anak kita tanamkan, kamu belajar berenang untuk berjihad di jalan Allah. Ya, ajari, Pak, ajari. Ya. Yang punya keahlian berkuda, hadirkan kuda sesekali di situ. Ya, cuma bukan untuk delman-delmaan, Pak ya. Hadirkan sesekali belajar naik kuda. Habis itu sambil di atas kuda memanah, Masya Allah. Tapi niatkan berjihad di jalan Allah, karena itu diperintahkan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian dari kekuatan sesuai dengan kemampuan. Untuk apa? Untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik selalu oleh Allah Ta'ala hingga akhir hayat kita semua, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga ya Firdaus yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.